Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, dengan 10 kali energi sebenarnya, Lu Ming benar-benar tidak memiliki lawan di level yang sama, kecuali pihak lain juga mempraktikkan keterampilan level dewa. Sekarang, mari kita hitung. Lu Ming menghela nafas panjang, lalu melambaikan tangannya, setumpuk cincin penyimpanan muncul di tanah. Itu semua didapatkan dengan membunuh musuh selama ini. Di reruntuhan istana Kaisar Yun, meskipun dia tidak membunuh banyak orang, lawannya membunuh banyak orang. Siapa di antara orang yang dia bunuh yang tidak memiliki sedikit nyawa? Jadi dia memilah cincin penyimpanan, dan ada lebih dari 200. Ada lebih dari 200 cincin penyimpanan, banyak dari mereka adalah jenius muda dengan 8 atau 9 tingkat master seni bela diri, tetapi ada juga lusinan cincin penyimpanan milik Wu Zong yang kuat. Bahkan ada cincin penyimpanan jenius tak tertandingi seperti Qiyu Changli dan Blood Zhao 50 Supernova Zhao Hong. Kekayaan di dalamnya membuat Lu Ming menantikannya. Entahlah, aku sedikit terkejut. Meskipun Lu Ming sudah siap, dia masih tercengang. Kristal spiritual, menumpuk seperti gunung kristal spiritual, tidak dapat diisi dalam cincin penyimpanan. Ada total 55,56 juta kristal roh. Lebih dari 50 juta yuan, angka menakutkan apa ini? Lu Ming tertegun untuk sementara waktu. Menolak ekstasi, Lu Ming menggunakan beberapa cincin penyimpanan untuk menyingkirkan kristal roh, dan melihat benda lain. Lingbing, lebih dari 4.000. Ada lebih dari 12.000 tanaman dari semua jenis rumput dan ramuan spiritual. Namun, kebanyakan dari mereka tidak terlalu mahir, dan sangat sedikit yang telah mencapai tingkat keempat. Ada juga berbagai buku cheat kungfu dan seni bela diri, lebih dari 200 eksemplar, dan berbagai bahan pemurnian, ditumpuk seperti gunung. Posting, Lu Ming benar-benar mempostingnya. Dengan begitu banyak kekayaan, selain dari 5 sekte besar, keluarga kerajaan, dan beberapa kekuatan kecil lainnya di Kekaisaran Laisun, diperkirakan mereka akan bangkrut, bukan? Lu Ming diam-diam menghela nafas. Setengah jam kemudian, Lu Ming mengemas semua barang dengan cincin penyimpanan satu persatu dan menyimpannya. Setelah itu, dengan sebuah gerakan, buku rahasia tubuh pertempuran Wanling muncul di tangan Lu Ming, dan Lu Ming membukanya dan mulai mempelajarinya dengan cermat. 1 jam kemudian, Lu Ming menutup buku cheat. Pertempuran semua roh sangat menakutkan dan misterius. Lu Ming kagum. Berjuang ribuan mil, memurnikan roh dunia, memurnikan roh semua roh, menyatu dengan tubuh fisik, dan terus meningkatkan kekuatan tubuh fisik. Semua roh, selama mereka adalah hal-hal rohani di dunia, mereka baik-baik saja. Misalnya, semua jenis rumput spiritual dan obat-obatan, atau berbagai bahan logam dan biji yang mengandung esensi spiritual dapat dimurnikan untuk menghasilkan semangat semua roh dan mengolah tubuh fisik. Bahkan makhluk hidup pun bisa disebut menakutkan. Seperti yang diharapkan, itu adalah metode yang dapat mengolah tubuh fisik ke peringkat ke-9. Ini benar-benar kuat. Lu Ming kagum dan bersemangat. Setelah itu, Lu Ming menutup matanya dan mulai memahami. Selama 3 hari berturut-turut, Lu Ming memahami tubuh pertempuran semua roh. Puluhan ribu mil jauhnya dari ibu kota kekaisaran, ada gunung tak berujung yang terlihat seperti negeri dongeng. Ini adalah tempat kedudukan sekte pedang Sifang, Gunung Sifang. Di titik tertinggi Gunung Sifang, ada lebih dari selusin orang yang duduk di aula besar. Semua orang, hanya duduk di sana dengan santai, memancarkan aura seperti gunung dan lautan, luas dan tak terduga. Qiyu Wuyang, kepala sekte pedang Sifang, duduk di tempat tertinggi dengan wajah yang sangat suram. Suasana di aula sangat menyedihkan. Menabrak. Tiba-tiba, seorang lelaki tua dengan wajah muram menamparkan meja dengan keras, dan berkata dengan suara nyaring. "Bocah Tianyun, kamu pantas mati, jika kamu berani membunuhku, pahlawan tak tertandingi dari sekte pedang Sifang,
Tuan, izinkan aku untuk menyerang dan membunuh Tianyun secara pribadi. Tidak pantas. Suara lain terdengar, Tianyun dan Changli berada dalam duel hidup dan mati, banyak orang di ibu kota kekaisaran telah melihatnya. Jika mereka membunuh Tianyun seperti ini, itu dapat membangkitkan kemarahan dunia seni bela diri dapat mengirim pembunuh untuk membunuh, kata lelaki tua yang dingin itu. Tianyun adalah masalah kecil, tapi rencana kita adalah yang besar. Kurasa bukan karena satu Tianyun. Tianyun yang memengaruhi rencana kami. Pria sebelumnya berkata lagi. Lapangan kembali hening. Setelah beberapa saat, Qiu Wu yang berkata, ikuti rencana kita dulu, selama semuanya berjalan dengan baik, Tianyun akan mati saat itu, bunuh aku si Fang Jian tidak mungkin bagi Pai Yingji untuk hidup di dunia ini, tapi mari kita kesampingkan untuk saat ini. Sekarang, mari kita bahas detail spesifik dari masalah ini. Qiu Wu yang membuka mulutnya, dan tidak ada yang keberatan. Selanjutnya, mereka mulai membahas peristiwa besar. Di kuil tertinggi, Lu Ming memahami tubuh pertempuran semua roh selama 3 hari. 3 hari kemudian, dia membuka matanya. Segera, tangannya bergerak, rumput roh tingkat kedua muncul di tangannya. Menyempurnakan, Lu Ming berbisik, dan kemudian, energi sejati di tubuhnya bergetar luar biasa sesuai dengan metode Wan Ling Zanshen, dan udara padat menyebar dari telapak tangan Lu Ming, membungkus rumput spiritual. Setelah beberapa kali bernapas, rumput spiritual itu menghilang dimurnikan menjadi gumpalan gas aneh, memasuki tubuh Lu Ming. Ini adalah ki dari semua roh. Begitu ki dari semua roh memasuki tubuh Lu Ming, itu menembus ke seluruh tubuh Lu Ming. Lu Ming dapat dengan jelas merasakan bahwa fisiknya tubuh semakin kuat, meskipun besarnya tidak besar, tetapi memang semakin kuat, dan berkali-kali lebih cepat daripada metode kultivasi tubuh fisik biasa. Lu Ming tercengang, matanya penuh kegembiraan. Segera, dia mengeluarkan rumput spiritual tingkat ketiga lainnya, dan mulai mengubahnya menjadi energi semua roh untuk memperbaiki tubuhnya. Selama 3 hari berikutnya, Lu Ming menyimpannya memurnikan rumput spiritual, untuk meningkatkan tubuh fisik. Dalam 3 hari, ia memurnikan tidak kurang dari 200 ramuan spiritual, dan akhirnya, tubuh fisik menembus batas dan mencapai tubuh fisik kelas 4 dalam satu gerakan. Yang keempat, tubuh fisik kelas luar biasa indahnya. Lu Ming dapat mengubah struktur muskuloskeletal dan bentuk tubuhnya hampir sesuka hati. Bahkan setelah cedera, otot akan otomatis bergerak, menutup luka dan sembuh dengan cepat. Otot seperti kabel baja, tulang seperti baja, dan uratnya lebar dan fleksibel. Tubuh Lu Ming bisa meledak dengan tidak hati-hati, yang juga merupakan peningkatan besar untuk kekuatan tempurnya. Tubuh fisik telah mencapai peringkat keempat, dan aku akhirnya bisa mulai berlatih langkah-langkah 9 naga. Lu Ming tidak sabar untuk mengambil langkah-langkah 9 naga, dan mulai memahaminya. Pemaksaan dalam cheat tidak lagi menjadi masalah bagi Lu Ming. Tapi setelah beberapa saat, dia menutup 9 naga menginjak langit dan mengerutkan kening. Karena saya benar-benar bingung, saya tidak tahu harus mulai dari mana. Keterampilan bela diri tingkat dewa terlalu sulit untuk dikembangkan. Seni bela diri tingkat dewa sama sekali berbeda dari 4 tingkat seni bela diri surga, bumi, Xuan, dan Huang. Seni bela diri tingkat dewa tidak dibagi menjadi tingkat pertama, tingkat kedua, dan seterusnya. Seni bela diri tingkat dewa sangat istimewa, masing-masing unik di dunia, dan akan ada berbagai perbedaan yang sulit dijelaskan dengan jelas. Ambil langkah menapak Kowloon sebagai contoh, langkah menapak Kowloon dibagi menjadi 9 langkah. Setiap langkah kultivasi, kekuatan akan menjadi semakin kuat, langkah demi langkah, kekuatan akan ditumpangkan. Jika Anda berlatih 9 langkah, jika Anda melangkah keluar dari 9 langkah, kekuatannya akan ditumpangkan, Anda dapat menghancurkan gunung, Anda dapat menghancurkan langit, kekuatannya sangat menakutkan. Selama langkah pertama dari langkah melangkah 9 naga selesai, kekuatan penuh dari langkah pertama dapat digunakan. Pada saat yang sama, saat tingkat kultivasi meningkat, kekuatannya akan menjadi semakin kuat. Sayang sekali mengolahnya terlalu sulit. Lu Ming mempelajarinya sebentar,
tetapi dia tidak tahu apa-apa. Sepertinya aku perlahan-lahan akan menyadarinya. Selama aku lebih memikirkannya, aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa berhasil dalam kultivasi. Lu Ming mengertakkan gigi dan berpikir sendiri. Selanjutnya, setelah memahami 9 naga menginjak langit untuk sementara waktu, dia mulai berlatih tubuh pertempuran semua roh. Ada ramuan dan obat-obatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, dan dia tidak khawatir tidak memiliki ramuan spiritual untuk dipraktikkan sama sekali. Setelah beberapa jam berlatih tubuh pertempuran Wanling, Lu Ming memadatkan sosok di platform ketiga untuk melawannya dan berlatih seni bela diri. Tidak ada waktu untuk berlatih, dan dalam sekejap mata, Lu Ming mundur selama sebulan. Dalam waktu sebulan, tubuh fisiknya membuat kemajuan tercepat. Setelah menggunakan 3000 tanaman penuh dari berbagai ramuan roh, tubuh fisik Lu Ming mencapai peringkat kelima dalam satu gerakan. Namun, setelah mencapai kelas 5, menggunakan beberapa rumput spiritual tingkat pertama dan kedua untuk kultivasi, efeknya sudah sangat buruk, hanya rumput spiritual tingkat ketiga yang memiliki beberapa efek, dan rumput spiritual tingkat keempat bahkan lebih baik. Tapi Lu Ming tidak memiliki banyak rumput roh tingkat keempat. Ada lebih dari 8.000 ramuan spiritual di tubuh Lu Ming, tetapi dia merasa bahwa bahkan setelah memurnikan semua 8.000 ramuan spiritual ini, dia masih tidak dapat mengolah tubuhnya ke peringkat ke-6. Semakin maju tubuh fisik, semakin menakutkan energi yang dibutuhkannya. Juga, setelah mencapai ranah Wuzong, pemahaman seni bela diri jauh lebih cepat. Setelah sebulan latihan yang melelahkan dan pertempuran konstan dengan dirinya sendiri, seni bela diri Lu Ming berkembang pesat, dan dia mencapai tingkat ke-6 seni perisai kuno dalam satu gerakan. Dia mampu memadatkan 6 perisai kuno sekaligus, dan kekuatan pertahanannya sangat ditingkatkan. Adapun ketiga sawit tersebut merupakan sawit kedua yang berhasil dibudidayakan dalam sekali tebas, yaitu sawit hewan. Dengan satu telapak tangan, telapak binatang besar meledak, yang lebih kuat dari telapak tangan manusia. Alasan mengapa bisa meningkat begitu cepat adalah peran platform ketiga. Tentu saja, ini ditukar dengan lebih dari 600.000 kristal roh. Sekarang, dengan basis kultivasi tingkat kedua Lu Ming Wuzong, jika dia ingin memadatkan sosok yang persis seperti dia membutuhkan 10.000 kristal roh setiap saat. Setiap kali, itu bisa bertahan selama 6 jam. Konsumsinya sangat mencengangkan. Jika bukan karena nilai Lu Ming lebih dari 50 juta yuan, dia benar-benar tidak mampu membelinya. Saat ini, kekuatan Lu Ming dapat dikatakan telah mencapai puncaknya. Meskipun kultivasinya masih pada tahap awal level kedua Wuzong, jika dia melawan Qiyu Changli sekarang, dia bisa membunuh Qiyu Changli dengan satu gerakan. Di sisi lain, Li Ping tiba di ibu kota kekaisaran setengah bulan yang lalu dan bertemu dengan Lu Yuntian. Saat keduanya bertemu, mereka secara alami hangat dan penuh kasih sayang, mereka tetap bersama setiap hari, dan enggan berpisah. Dan selama ini, Xie Nianxing juga berlatih secara tertutup. Tapi darah Jinyan membeku, Lu Ming membiarkannya tertidur di suatu tempat, tersembunyi dan tidak bergerak. Pada hari ini, Hua Qi buru-buru menemukan Lu Ming dan membawa berita luar biasa. Kekaisaran Yinmun mengirim jutaan pasukan untuk menyerang Kekaisaran Laisun. Sekte Pedang Bulan Hantu di utara telah meminta bantuan Kekaisaran Laisun. Kedua pasukan keluarga kerajaan di perbatasan utara juga meminta bantuan keluarga kerajaan. Untuk sesaat, Laisun Empire bergetar. Meskipun Kekaisaran Yinyu terus-menerus berselisih dengan Kekaisaran Liang, masih sangat jarang mengirim jutaan pasukan untuk menyerang, dan tidak banyak dalam sejarah. Lu Ming, keluarga kerajaan akan mengirim pasukan elit kali ini, serta beberapa pemuda kuat yang diam-diam dibudidayakan oleh keluarga kerajaan, untuk pergi ke utara. Di satu sisi, kita akan mendapatkan reputasi kerajaan kita keluarga, dan di sisi lain, kami akan melatih para pemuda kuat ini menjadi komandan pasukan ini, dan pada saat yang sama menaklukkan para pemuda kuat ini, tetapi setelah banyak pertimbangan, dia hanya kamu yang cocok. Hua Qi berkata kepada Lu Ming. Lu Ming terkejut. Ya,
Tidak ada kandidat yang lebih cocok darimu. Sejujurnya, beberapa pemuda yang kuat ini adalah jenius di Hall of Stars, dan beberapa jenius top yang diam-diam direkrut oleh keluarga kerajaan, dan dikirim ke matahari. Istana kerajaan Zhao darah sejak kecil. Kultivasi, mata semua orang lebih tinggi dari atas, dan sulit bagi orang biasa untuk menaklukkannya. Hua Qi menjelaskan dengan senyum masam. Tapi kata ayah, dia tidak akan memaksamu, jika kamu tidak mau pergi, maka dia akan mencari orang lain. Kata Hua Qi, pergi, kenapa tidak pergi? Lu Ming tersenyum. Setelah mundur begitu lama, dia hanya ingin berjalan-jalan, mengasah, dan medan perang tidak diragukan lagi adalah tempat terbaik untuk mengasah. Lu Ming, apakah kamu setuju? Itu bagus. Aku akan kembali dan memberi tahu ayahku. Jika tidak ada kecelakaan, aku akan pergi dalam 2 hari. Hua Qi sangat gembira. Lu Ming mengangguk, dan segera, Hua Qi mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Aku juga akan pergi dan mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuaku. Setelah itu, Lu Ming datang ke kediaman Lu Yuntian. Setelah mendengar kabar tersebut, Lu Yuntian dan Li Ping tidak keberatan. Prajurit, kamu harus melalui serangkaian cobaan hidup dan mati sebelum kamu dapat mencapai puncak. Minger, pergilah. Lu Yuntian sangat mendukung. Saat itu, Lu Yuntian adalah anggota keluarga Lu, tetapi untuk mengejar seni bela diri, dia sering pergi berpetualang, dan hanya secara tidak sengaja menemukan rahasia harta kaisar bela diri. Minger, medan perang sangat berbahaya, kamu harus berhati-hati. Meskipun Li Ping tidak keberatan, dia tetap khawatir, dan memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Ayah, ibu, jangan khawatir, Minger akan baik-baik saja. Lu Ming tersenyum, meyakinkan para tetua. Segera, 2 hari berlalu. 2 hari kemudian, Lu Ming berjalan menuju lapangan Akademi Seni Bela Diri Istana Bintang Umum dengan mata emas kaku berdarah, karena tentara berkumpul di sini hari ini. Lu Ming, kamu tidak ingin meninggalkanku sendirian. Xie Nianxing muncul di samping Lu Ming. Xiao Qing, ada apa? Tidak tahan berpisah denganku. Lu Ming terkekeh. Siapa yang tidak menginginkanmu lagi? Aku khawatir jika kamu melarikan diri atau mati dalam pertempuran, maka aku akan meminta seseorang untuk menyelesaikan skor, dan bagaimana aku bisa menginjakmu di bawah kakiku? Xie Nianxing mendengus dingin. Haha, ikut aku, tapi ku dengar di utara dingin, jadi kamu harus menghangatkan tempat tidurku di malam hari. Lu Ming tertawa dan berjalan maju. Hangatkan kamu hantu berkepala besar, kamu berpikir dengan indah. Suara ganas Xie Nianxing keluar, dan keduanya perlahan-lahan menjauh. Kepala sekolah seni bela diri di Istana Bintang Umum berdiri di barisan sersan berbaju besi. Sersan ini tinggi dan kekar, memancarkan aura yang kuat dan roh jahat. Sekilas, Anda bisa tahu bahwa mereka semua adalah prajurit elit, veteran yang telah mengalami baptisan perang. Ada 20.000 pasukan penuh. Matahari menyinari baju besi dari 20.000 tentara, bersinar dengan kilau dingin. Puluhan orang berdiri di puncak lapangan seni bela diri. Kebanyakan dari mereka adalah anak muda berusia 20-an, masing-masing memiliki aura yang kuat, dan yang terburuk adalah kultivasi 9 kali lipat dari seorang seniman bela diri yang hebat. Ada 10 anak muda yang auranya sekuat gunung, dan mereka semua jelas kuat di alam Wuzong. 7 dari 10 orang ini adalah yang terkuat di Hall of Stars, setara dengan murid tingkat emas dari 5 sekte utama. Adapun 3 yang tersisa, aura mereka adalah yang terkuat, dan ada sedikit kesombongan di antara Gupan. Mereka adalah para jenius yang dikirim oleh keluarga kerajaan ke Great Sun Mansion dari Blood Zhao Empire untuk berlatih. Di tengah, berdiri adalah kaisar dari Lai Sun Empire, Hua Zhengxing. Di sebelah Hua Zhengxing adalah Hua Qi. Yang mulia, siapa pelatih kami? Mengapa Anda belum datang? Terlalu lancang bagi Yang Mulia untuk menunggu di sini, teriak seorang pemuda yang berlatih di Great Sun Mansion dengan marah. Itu benar. Saya tidak berpikir Yang Mulia dianggap serius dengan tindakan seperti itu. Menurut pendapat saya hanya memberhentikannya dari jabatannya dan membiarkan kakak senior Hua Ying menjadi pelatihnya.
Pemuda lain yang sedang berlatih di Agung Sun Mansion mengikuti jalan. Huaying yang dia bicarakan adalah seorang pemuda yang mengenakan jubah emas, dan juga pemuda terakhir yang berlatih di The Sun Mansion. Pria ini heroik dan luar biasa, dengan aura seorang raja. Dia adalah anggota keluarga kerajaan Hua, tapi dia bukan keturunan langsung, melainkan cabang. Namun, bakatnya sangat menakutkan, dengan bakat tiada taraf, seorang jenius langka dalam 100 tahun terakhir di Hua, yang diperhatikan oleh kaisar sangat awal dan dikirim ke Great Sun Mansion untuk berlatih, dan sekarang kultivasinya tak terduga. Huaying berdiri dengan tangan di belakang, sikapnya luar biasa, dan ada sentuhan kesombongan di matanya. Pada saat yang sama, ada sedikit kebencian. Awalnya, dia mengira pelatih kali ini tidak lain adalah dia, tetapi tiba-tiba diberikan kepada orang lain, yang membuatnya sangat kesal. Yang mulia, saya menyarankan agar kakak senior Huaying diganti sebagai pelatih kepala. Kakak senior Huaying memiliki pemahaman yang mendalam tentang seni perang dan kultivasi tingkat tinggi. Dia pasti akan dapat memimpin pasukan dan memenangkan setiap pertempuran. Pemuda sebelumnya memberi hormat pada Hua Zhengxing dan menyarankan, pernah menang dalam semua pertempuran. Sungguh nada kurang ajar, aku tidak tahu dari mana asalnya. Konyol kalau dia ingin mendapatkan posisi pelatih. Beberapa dari 7 pusat kekuatan seni bela diri di Hall of Stars tidak puas dan mencibir. Keluarga kerajaan selalu dipimpin oleh Hall of Stars. Ketujuh dari mereka adalah yang terkuat di Hall of Stars. Dari mana ketiga anak laki-laki itu berasal? Dia ingin mendapatkan posisi pelatih kepala sejak awal, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin pria muda yang kuat di Hall of Stars setuju? Nah, apa yang kamu bicarakan? Pemuda yang telah menasihati Huaying untuk menjadi pelatih menjadi gelap dan memandangi orang-orang di Hall of Stars. Namanya Gao Li, dan dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Huaying. Apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Saya mengatakan bahwa dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi pelatih. Jika dia ingin menjadi pelatih, dia juga seorang jenius di Hall of Stars saya. Pria di Hall of Stars bintang melanjutkan. Jenius Hall of Stars. Haha, aku ingin tertawa. Sangat konyol sampai beberapa hal seperti sampah berani menyebut diri mereka jenius. Gao Li tertawa menghina. Siapa yang kamu sebut sampah? Hari ini, aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku. Pria muda di Hall of Stars meraung, meledak dengan aura yang kuat, dan melangkah menuju Gao Li. Ingin melakukannya, hanya itu yang kuinginkan. Dengan pergerakan sosok Gao Li, dia bergegas menuju lawan dan meninju di saat bersamaan. Pukulan ini sekuat gunung, dan kekuatan yang kuat menembus keluar. Pemuda dari Hall of Stars juga berteriak keras dan menamparkan telapak tangannya. Tinju dan telapak tangan berpotongan, dan pemuda dari Hall of Stars berteriak, sosoknya terbang seperti bola meriam, jatuh dengan keras ke tanah, dan memuntahkan darah. Tingkat kedua Wuzong, teriak pemuda dari Hall of Stars. Huff, Wuzong tingkat pertama ingin bertarung denganku, dia benar-benar ingin mati. Gao Li berkata dengan dingin. Selama proses ini, Hua Zhengxing tidak menghentikannya, dan hanya menonton dengan mata dingin. Dia sudah mengharapkan hasil ini sejak lama, selama tidak ada yang mati, dia tidak akan peduli. Sekarang, jika kamu memiliki ketidakpuasan, lakukan saja. Gao Li sangat arogan, matanya menyapu orang-orang di Hall of Stars. Wajah orang-orang di Hall of Stars jelek, dan mereka mau tidak mau melihat seorang pemuda botak di tengah. Pemuda botak ini adalah ahli nomor 1 di Hall of Stars, tingkat kedua kultivasi Wuzong. Aku akan menemuimu sebentar. Pemuda botak itu melangkah keluar dan berdiri di hadapan Gao Li. Ledakan, tidak ada yang perlu dikatakan, dan perang pecah secara langsung. Harus dikatakan bahwa Gao Li memang sangat kuat. Meskipun pemuda botak itu setingkat dengannya, dia sama sekali bukan lawan. Setelah hanya selusin gerakan, dia terlempar ke udara dan batuk darah. Huff, itu benar-benar sampah, dan kamu masih tidak mengakuinya. Hanya bisa dikatakan bahwa kamu belum pernah melihat dunia,
kejeniusan negara besar, dan kamu pikir kamu berpuas diri saat tinggal di tempat kecil dan memiliki sedikit pencapaian. Kamu benar-benar picik, jadi, bagaimana kita bisa membuat kemajuan? Gao Li mengatupkan tangannya ke belakang, menatap orang-orang di Hall of Stars, dan memarahi dengan nada seorang penatua mengajar junior. Sial, dari mana orang-orang ini berasal? Mengapa mereka begitu kuat? Semua orang di Hall of Stars tersipu dan berteriak di dalam hati mereka, sangat sedih. Hehe, Gao Li mencibir dengan jijik, dan berkata, kakak Huaying berkali-kali lebih kuat dariku, dan dia akan menjadi pelatihnya. Kamu tampan, mengapa kamu tidak menerimanya? Tentu saja saya tidak menerimanya. Seorang pria yang telah tinggal di negara besar untuk sementara waktu, mengira dia jenius, dan kembali untuk menunjukkan kekuatannya, kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi pelatih. Saat ini, suara samar terdengar. Siapa? Wajah Gao Li sangat jelek hingga dia akan mati. Wajah Hua Ying juga tenggelam. Dan Hua Qi, setelah mendengar suara ini, memancarkan sinar kegembiraan. Pemilik suara ini tentu saja Lu Ming. Lu Ming meletakkannya tangan di belakang punggungnya, diikuti oleh Xian Yanxing dan Jinyan, berjalan menuju sisi ini selangkah demi selangkah. Nah, siapa kamu? Beraninya kau berbicara padaku seperti itu? Gao Li menatap Lu Ming dengan mata muram. Tian Yun, ini Tian Yun. Sebelum Lu Ming berbicara, orang-orang muda dan kuat di Hall of Stars tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Lu Ming tersenyum dan berkata, siapa aku? Saya pelatih kali ini. Ketika Anda melihat pelatih, bukankah Anda berlutut dan memberi hormat? Apakah Anda tidak mengerti hukum militer? Pelatih, Anda anak nakal adalah pelatih. Konyol, konyol, saya tidak setuju. Teriak Gao Li, lalu berbalik untuk memberi hormat pada Hua Zhengxing, dan berteriak. Yang mulia, pelatih kali ini bukan masalah kecil, bagaimana bocah seperti itu diizinkan untuk memimpin? Saya tidak setuju. Wajah Hua Zhengxing tenang, tanpa menunjukkan ekspresi apapun, dia berkata, Tian Yun adalah orang yang disukai kaisar, mengapa kamu tidak setuju? Yang mulia, posisi panglima bukanlah masalah kecil. Mereka yang mampu menempatinya. Jika orang yang tidak kompeten diangkat sebagai panglima, itu akan merugikan puluhan ribu prajurit. Kata Gao Li, saya setuju dengan Tian Yun sebagai pelatih, dan Tian Yun sebagai pelatih, saya menerimanya. Tiba-tiba, seorang pemuda dari Hall of Stars berteriak. Saya juga setuju dengan Tian Yun sebagai pelatih. Saya juga setuju, saya terima. Pemuda lain di Hall of Stars juga angkat bicara. Tian Yun membunuh Qiu Changli beberapa waktu lalu, dan kekuatannya sangat kuat, mereka bisa dikatakan yakin. Tapi Gao Li dan yang lainnya baru saja kembali dari Blood Zhao Empire, dan belum pernah mendengar tentang reputasi Tian Yun sama sekali. Pada saat ini, wajah Gao Li sangat suram, dan dia berkata dengan dingin, sekelompok katak di dasar sumur belum pernah melihat seorang jenius sejati, jadi mereka hanya bisa memperlakukan sampah sebagai seorang jenius. Kemudian, menatap Lu Ming, dia berkata, nak, saya ingin menjadi pelatih, tetapi saya ingin menjadi pemimpin. Jika Anda benar-benar mampu, saya ingin melihat kemampuan Anda. Setelah berbicara, aura yang kuat memenuhi tubuhnya, dan dia perlahan mendekati Lu Ming. Ada begitu banyak omong kosong, cepatlah, atau kamu tidak akan punya kesempatan. Lu Ming tersenyum ringan. Arogansi. Gao Li sangat marah, berteriak, dan meninju Lu Ming. Pukulan yang kuat hampir menembus kekosongan. Pukulan ini, dia menggunakan seluruh kekuatannya, pasti akan memberi Lu Ming pelajaran yang tak terlupakan. Tapi Lu Ming mengabaikan kekuatan pukulannya dan melangkah keluar dengan satu langkah, tanahnya retak, dan sosok Lu Ming muncul di depan Gao Li dalam sekejap, dan dia menendang keluar. Tendangan ini langsung mendarat di perut Gao Li. Menabrak. Gao Li berteriak, dan langsung ditendang oleh Lu Ming, terbang ribuan meter jauhnya, dan menabrak batu besar. Semua orang yang hadir tercengang, termasuk Yingji dari Hall of Stars, dan 20.000 pasukan di tempat kejadian. Meskipun mereka tahu bahwa Lu Ming sangat kuat, efek visualnya sangat menakjubkan. Jenius tingkat kedua Wu Zong ditendang oleh Lu Ming.
Ini adalah seorang jenius yang telah berkultivasi di negara besar. Telah melihat dunia besar. Bukankah itu bagus? Lu Ming perlahan meletakkan kakinya dan berkata dengan ringan. Oh, Hua Qi tidak bisa menahannya untuk beberapa saat, dan tertawa. Beberapa orang di Hall of Stars hampir tertawa terbahak-bahak.